Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah dikhianati, mungkin kita pernah dikecewakan, mungkin kita pernah dibuang, mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan mungkin ada orang yang membuat kita marah dan kita membenci sampai saat ini. Tetapi kita tetap masih ada beribadah di gereja. Tetapi kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita meminta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin ada trauma-trauma dengan orang-orang yang terdekat yang melukai kita. Mungkin itu suami kita, istri kita, mungkin anak-anak kita, orang tua kita. Kata-kata mereka yang membuat kita sakit hati. Mungkin kita pernah ada di dalam masa tertolak. Mungkin kita pernah ada rasa bersalah terhadap orang-orang yang dekat kita, terhadap kita. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, jikalau ada hal-hal demikian, ada yang tidak kita ampuni, luka batin itu Bapak Ibu Saudara, itu dapat menyebabkan di dalam kehidupan kita, itu secara rohani kita tidak akan bertumbuh. Secara rohani kita tidak akan bertumbuh. Makanya jangan heran kalau kita sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi kita sulit untuk berjumpa dengan Tuhan, sulit untuk menyembah Tuhan, jatuh bangun. Kadang-kala kita mau maju, tetapi kita jauh mundur. Karena ada hal-hal yang belum dibereskan dalam hidup kita. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin hati kita penuh dengan dendam, sehingga kita jauh dari hadirat Tuhan. Mungkin kita melihat orang muda terkoneksi dengan Tuhan. Orang muda mengalami lawatan Tuhan. Tetapi kenapa saya Tuhan sulit untuk mengalami Tuhan? Mungkin dalam kehidupan kita ada dendam yang kita simpan. Mungkin ada iri hati. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin kita pernah ada satu saat sampai kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi hidup. Tuhan, bagaimana kalau saya mengakhiri hidup saja? Mungkin ada orang yang berpikir sampai mau bunuh diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan berusaha untuk mundur dari setiap apapun. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan dan bawa semua luka hati kita, bawa semua dosa kita, bawa kepada Tuhan. Karena di atas kayu salib, Yesus sudah menanggung setiap dosa kita. Dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni kita. Dan jangan pernah kita membalas apapun kejahatan orang lain. Tapi kita mau membalas dengan, kita mau memberkati mereka. Kita membalas dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin memang sulit bagi seseorang yang dikhianati untuk mengampuni. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Ingat, ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang akan memampukan kita supaya kita terhubung dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan.